Halo friends, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Mister harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja tanpa suatu kekurangan pun. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar kita semua terhindar dari virus pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas PPKN bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana bisa kalian cermati pada buku kalian pada halaman 57, mulai dari halaman 57 ya. Oke, kita mulai saja pembahasan kita kali ini ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari konstitusi itu sendiri. Konstitusi itu berasal dari kata konstituer yang berarti membentuk. Konstituer sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Maka grondwet adalah undang-undang dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah konstitusi yang artinya juga undang-undang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum sendiri memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang merujuk pada aturan hukum tertulis. Atas pemahaman dasar tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar. Konstitusi sama dengan hukum dasar bisa tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi. Pengertian konstitusi dalam ranah keilmuan, politik, dan ketatanegaraan. Yang pertama ada pengertian luas dari konstitusi. Pengertian luas dari konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, atau bisa disebut juga dengan droit constitutionnel. Sedangkan dalam pengertian sempitnya, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, atau disebut juga dengan lio constitutionnel, yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, prinsip dasar politik, serta sumber hukum tertinggi suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang juga menjamin hak-hak warga negaranya. Kemudian bentuk dari konstitusi. Yang pertama ada konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis yaitu aturan-aturan pokok dasar negara, bentuk atau bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh dari konstitusi tertulis yaitu Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Brunei, tetangga kita, memiliki Constitution of Brunei Darussalam.
Kemudian dari Bahrain memiliki konstitusi tertulis yaitu Piagam Nasional atau Piagam Charter. Kemudian dari konstitusi tidak tertulis atau biasa disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan dalam sebuah negara. Ini pengertian berdasarkan dari Budi Juyardi 2015 halaman 66 sampai 67. Contoh dari konstitusi tidak tertulis yaitu pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian ada juga pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Kemudian yang terakhir ada juga sebelum MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan dilaksanakan. Itu merupakan contoh dari konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Kemudian tujuan dari konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia dan menjamin hak memperoleh perlindungan hukum bagi warga negaranya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi memiliki keterkaitan dengan dasar negara, yaitu keterkaitan pada gagasan dasar, cita-cita, serta tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara termuat dalam konstitusi negara. Lalu sifat konstitusi. Yang pertama, fleksibel atau luas, yaitu pembuat konstitusi menetapkan cara mengubahnya tidak berat, mempertimbangkan perkembangan masyarakat sehingga mudah untuk mengikuti zaman. Lalu yang kedua ada bersifat rigid atau kaku, yaitu pembuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang sulit dengan maksud agar tidak mudah diubah hukum dasarnya. Indonesia dan konstitusionalisme. Menurut E.C.S. Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja dari badan-badan tersebut. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo tahun 2002, di negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai tugas khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak bersifat sewenang-wenang. Ini sama dengan halnya dari tujuan konstitusi. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Kemudian, gagasan ini juga disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang paham konstitusionalisme. Kedua, rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terkait pada konstitusi. Dan yang ketiga, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sekian video pembelajaran PPKN untuk hari ini. Kelanjutan dari materi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, that's all for the video. Thank you very much for your attention. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi friends and goodbye.